dan kita akan menuju ke Man City di Etihad Stadium di mana mereka tampil dengan penuh keyakinan, determinasi dengan game plan yang sangat jelas di aksi ke-1000 bagi Pep Guardiola dengan Manchester City. Penuh kendali, sangat nyaman, dan di luar dugaan Liverpool yang datang dalam kondisi yang sudah begitu positif, menang dari Aston Villa, kemudian juga di midweek dengan Real Madrid mereka mampu untuk bisa meraih kemenangan di luar dugaan, tapi justru menjadi pertandingan di mana mereka begitu mengecewakan dan dihancurkan oleh City Sabtu. Iya, pertandingan ke-1000 dengan win rate 75% ya? Sangar banget emang ini pelatih. Ya itu yang gue bilang di awal musim, kenapa gue selalu khawatir dengan City ya ini. Under Pep, anything can happen for City, walaupun startnya shaky, tapi mereka balik lagi ke City yang menakutkan. Dalam artian, ini pemain paling lama baru main berapa kali sih? Berapa puluh kali lah, nggak banyak bermain bersama gitu ya. Tapi bisa disassemble menjadi tim yang sangat mematikan gitu loh. Nico Gonzalez mulai tampil oke di tengah, mau Cherky kayak yang bermain lini belakangnya, munculnya O'Reilly udah semakin memperkuat ya semua komponen tim yang ada pada City. Lalu pemain-pemain yang harus step up, yang kita katakan ini yang akan bisa menaikkan lagi City adalah step upnya pemain-pemain yang bisa dikatakan mulai jongkok lah ya dari sisi permainan. Kita bicara Foden, kita bicara si Doku salah satunya, bahkan Haaland kita bicara nggak ngasih impact yang cukup lah, walaupun golnya sudah 14 dari 11 penampilan. Tapi kita belum lihat kesangaran Haaland seperti di musim pertama. Tapi mereka end up-nya mulai naik dan step up semua nih. Foden di laga sebelum ini nunjukin kemampuan yang sangat luar biasa. Lalu kemarin Doku nunjukin ya kenapa dia dibeli sama Guardiola ya karena ini gitu. Ini pemain yang bisa banget bola tuh, kalau lo main PS tuh bola nempel di kaki gitu kan. Maksudnya lo mau gerakin kemana bolanya masih di kaki dia aja gitu kan. Itu ya nunjukin lo memang worthy pakai seragam City. Yang sebelum ini kan kita mempertanyakan Doku decision makingnya selalu berantakan, tapi makin kesini makin matang, sehingga kalau gue jadi fans Arsenal sih masih dak-dikduk juga. Iya dong. Dikejar sama City karena yang gue bilang yang punya kemampuan untuk bisa mengejar Arsenal ya cuma City gitu. Maksudnya lo nggak usah perhatiin Liverpool lah. Musim ini Liverpool masih ups and downs, nggak mungkin untuk berada di jalur juara musim ini. Ya tinggal Arsenal and City. Dan Arsenal di belakangnya dikejar City. Berapa musim terakhir nunjukin kesulitan juga kalau mereka dikejar oleh City dibandingkan mereka harus posisi mengejar gitu. Jadi ya gue ngeliat City udah balik lagi, walaupun komponennya dari sisi personel belum secemerlang berapa musim sebelumnya, tapi perlahan-lahan bisa disassemble sama Pep menjadi tim yang menakutkan. Ya, apa yang menjadi masalah dari Liverpool kalau lo lihat? Apakah rasa lapar dari para pemainnya ini yang di musim lalu spektakuler sudah sirna karena bisa menjadi juara? Dan kemudian bagaimana dengan Arne Slot sendiri dengan pemain-pemain yang dia datangkan tapi tidak berjalan dengan mulus? Florian Wirtz lagi-lagi menghilang di laga kemarin misalnya, signing yang harusnya bisa langsung tampil baik untuk Liverpool. Dan juga apakah kondisi kontroversial di laga kemarin dengan gol yang dianulir ketika ada gerakan dari Robo yang dikatakan mengganggu pandangan, dan juga bagaimana pergerakan yang akan dilakukan oleh Donnarumma, apakah ini juga menjadi turning point di laga kemarin? Ya ini membuktikan bahwa yang gue bilang kemarin, bahwa saat lu menang lawan Aston Villa, terus lu menang lawan Madrid, game menghadapi City ini game yang berbeda lagi. Bukan berarti lu kalau menang terus lawan City bisa tampil bagus, nggak juga. Yang terbukti juga bahwa ini game yang sangat berbeda, dan emang Liverpool jadi nampak seperti tim yang berbeda dibandingkan dua laga sebelumnya gitu. Dan gue nggak mau bilang bahwa Liverpool karena jelek jadi City menang, enggak. Justru Liverpool benar-benar mati gara-gara taktik yang dilakukan oleh Pep Guardiola. Liverpool benar-benar dibuat nggak ngapa-ngapain di lapangan. Ditambah tadi ada gol yang buat gue itu harusnya gol Van Dijk. Itu harusnya gol dari Van Dijk, itu nggak dianulir karena Robo 100% nggak mengganggu pandangan dari Donnarumma. Atau Mas harus setuju apa enggak ya? Cuman buat gue itu benar-benar kesalahan dari wasit, kesalahan pengambilan keputusan yang sangat amat fatal buat sisa musim dari Liverpool justru. Karena belief Liverpool untuk musim ini ya tergantung di laga kayak begini, di laga super big match menghadapi tim seperti Man City. Di luar ditambah
emang City bermain juga sangat amat terengginas banget gitu, benar-benar Bradley nampak seperti pemain akademi yang belum layak masuk ke tim senior menghadapi Doku, padahal di laga sebelumnya lawan Vini lumayan oke loh gitu loh, lumayan oke dan bagus malah gue bilang. Ini menghadapi Doku yang nggak bisa ngadepin ini pemain. Dan Arne Slot nggak menemukan cara B untuk kita double team aja deh Doku deh atau kita apain lah gitu. Nggak menemukan cara. Padahal udah jelas hampir during the match Doku dengan mudah melewati Bradley. Jadi di luar juga aliran bola ke salah juga jarang nyampe. Ditambah lagi lini tengah nggak ada intensity, lini depan nyerang tanpa urgensi. Ya dicoba pada akhirnya menit-menit akhir masukin Chiesa, dicoba masukin Gakpo, masukin Kerkes yang baru masuk langsung salah passing. Jadi buat gue ini di luar Liverpoolnya jelek, tapi emang City bermain dengan sangat luar biasa. Dan ini yang menjadi perdebatan gue Rabu lalu bahwa Rizal atau Firzi bilang bahwa ya Liverpool masih menjadi salah satu konten. Gue bilang City lagi menuju ke bagus, lagi menuju kalau lu udah puas dengan performa City, gue sih belum. City akan makin ini udah keren segini, ini bakal makin keren lagi, Haaland bakal makin gila, Doku bakal makin gila, Foden bakal makin gila menuju World Cup. Ini City harus benar-benar diperhitungkan. That's why gue bilang balik lagi ke Arsenal. Masalah dari Arsenal untuk menjadi juara bukan dari City, bukan dari Liverpool, dari Arsenalnya. Bisa nggak mereka konsisten dan terbukti menghadapi Sunderland? Masalah utamanya bukan City atau Liverpool, Arsenalnya sendiri. Jadi buat gue dengan adanya sekarang berapa poin? 4 dari Arsenal dan City. Ya ini alert buat tekanan juga untuk Arteta. Karena yang mengejarnya nih bukan Arne Slot dan Liverpool yang masih mencari. Ini tim yang udah biasa. Ini tim yang biasa. Yes. Ini bahaya. Ya, kalau lo lihat Sabto dengan keputusan tidak mensahkan gol dari Van Dijk dengan offside interference di poin keempat, making an obvious action which clearly impacts the ability of an opponent to play the ball. Padahal situasinya mungkin Donnarumma bisa melihat dengan jelas trajektori dari bola. Robo berupaya justru menghindarkan dirinya. Jadi action dari Robo ini sebenarnya justru tidak ingin terlibat dalam sequence dari bola yang coba mengarah ke gawang. Dia coba menghindar, tapi ada implementasi yang by the book mungkin, dan ini membuat situasinya menjadi begitu pelik bagi Liverpool karena momennya harusnya bisa 1-1 dan mungkin ujungnya bisa berbeda. Iya. Ini kan sempat ramai juga ketika Mamardashvili kakinya nyangkut ya di Doku sehingga menjadi penalti. Tapi akhirnya penaltinya digagalkan. Itu kan juga dia sudah menekuk kakinya juga, sudah mencoba untuk menjauh dari kakinya Doku, tapi ternyata masih nyangkut juga di lutut ya, bagian lutut kena Doku sehingga dijadikan penalti. Setelah VAR, wasit akhirnya semakin yakin bahwa itu menjadi sebuah penalti. Untuk kasusnya golnya Van Dijk, gue juga mempertanyakan juga karena semua pasal yang disebutin Aldi, bahkan semua pasal-pasal yang lain, gue rasa nggak ada yang masuk di situ untuk bisa dijadikan acuan, apalagi on field decision lagi. Dia nggak pakai nanya ke VAR lagi, VAR-nya juga nggak minta direview juga, sehingga keputusan on field decision sudah memastikan bahwa ada interference dari Robo. Satu pemain yang making the body bigger atau menutupin gawang, penglihatan penjaga gawang itu kan jelas ketika dia nunduk pasti dia ingin memberikan ruang supaya penjaga gawangnya bisa melihat. Dan Donnarumma tangannya sudah outstretch, udah mentok tuh. Dia sudah loncat, sudah mentok dan memang tidak sampai gitu loh. Kalau nggak ada Robo di situ ya nggak akan nyampe juga, sebetulnya seperti itu. Dan dari sisi pandangan nggak ada pandangan yang tertutup gitu. Jadi menurut gua itu seharusnya gol yang sah yang dilakukan oleh Van Dijk gitu. Cuman ya lagi-lagi wasit di sini memberanikan diri untuk mengambil keputusan on field decision dan mengatakan bahwa itu adalah sebuah offside. Jadi ya gua agak menyayangkan kalau satu sama mungkin different story, mentality Liverpool akan berbeda kalau mereka bisa keep up dengan daya juang ya, terutama apa yang mereka tunjukkan di awal-awal babak kedua, mereka juga kelihatan lebih ngotot lah. Tapi lepas dari itu, gol-gol yang masuk ke mereka juga menunjukkan yaitu vulnerability dari Liverpool, terutama in terms of defense jelek banget. Gol pertama harusnya bisa
dibuang, sekelas Konate, lalu ya kalau Van Dijk apes lah ya, gituin kaki akhirnya deflect menjadi gol. Gol ketiga pergerakan seperti itu udah pasti Doku akan nembak nih dengan posisi seperti itu, nggak ada pemain yang nyamperin mencoba untuk nutup. Tadi sempat bicara tentang Bradley pas lawan Madrid, Bradley-nya bagus tapi disokong oleh pemain lain yang ngebantu dia. Kalau Gravenberch turun, siapa yang ngisi lini tengahnya? Benar. Salah juga ikutan bantu tuh untuk turun, untuk nggak ngasih kebebasan. Karena mungkin mereka melihat Vini as a player lo harus double team gitu. Doku mungkin mereka nggak ngasih intention yang cukup gitu loh untuk bisa ini pemain harus dijaga ketat, harus lo double team. Tapi kemarin Bradley dibiarkan sendirian. Ditambah lagi ada tabrakan sama si Konate juga gitu. Jadi misunderstanding dari komposisi. Ya kalau gue lebih melihat the way mereka play as a unit. Ini yang masih menjadi PR bagi Liverpool. Lo mau obrak-abrik dari sisi wingsnya, mau Kerkes kah, mau Robertson di situ, mau Bradley, mau Frimpong, mau Zobo dipindahin ke situ, tapi in terms of lo nutupin pergerakan lawan as a unit, ini belum kebentuk menurut gue di Liverpool. Belum kebentuk. Ya. Masih banyak lubang-lubang yang ketika lo nutup ke sini, ini masih nganga dimanfaatin. Dan sekarang kan pemain tim-tim banyak direct dari tengah untuk bisa distribusi bola. Jadi ya masih akan banyak ada lubang di Liverpool. Untungnya Arteta dapat international break, untungnya Slot juga nih dapat international break juga nih untuk napas dikit lah ya, untuk lo evaluate apa sih yang menjadi masalah utama lo gitu. Kalau Wirtz kemarin disalahin, gue nggak setuju juga. Sebenarnya he tried everything sampai kayaknya pesan dari Pep juga nih. Pokoknya begitu Wirtz itu lo sikat, lo jegal. Ya itu yang harus lo lakukan untuk supaya dia nggak bisa nyaman memainkan bola. Dihajar sama Nico Gonzalez, dihajar sama Bernardo Silva. Pokoknya pemain-pemain yang melihat ini pemain bakal menghadirkan kesulitan nih, lo sikat, lo coba untuk melakukan tackle gitu. Bukan lo bayangin, kalau disalahkan cukup dibayangin, tapi nggak dilakukan tackle gitu. Jadi ya identifying lawannya ya membuat kemarin yang City betul-betul outsmart Liverpool. Ya, tapi gue mau nanya sama lo, apakah ini udah masuk ke saat krisis buat Liverpool? Apakah enggak. Para pemain sudah mulai hilang kepercayaan dengan Arne Slot atau justru Slot bisa membalikan keadaan, bisa memperbaiki situasi? Ya di luar itu soal Florian Wirtz juga gue mau concern ke dia karena dia bermain halu lagi kemarin, gue bilang. Kenapa? Ini problematic player juga buat Slot. Problematic player ini harus dimainin. Tapi kemarin mainnya cukup bagus dong. Oh enggak juga harus dong. Diakuin dong. Enggak juga. Enggak lah. Justru dia di sisi kanan beberapa kali dia kosong, nggak dijaga. Dia salah lagi run-in, nggak dioper. Berkali-kali mas, nggak cuma sekali. Dia lagi di kanan, salah lagi lari, nggak dioper. Itu bukan sekali masalahnya dan juga banyak sekali. Maksudnya in terms of dia ngegiring bola, nyampein bola ke sepertiga terakhir, lalu mencoba create something di posisinya itu. Berapa kali dia nunjukin kemampuan untuk bisa melakukan itu, tapi defense-nya City tahu apa yang dia harus lakukan terhadap dia. Nah, ketika dia udah ketarik ke sana, nah sisi lain yang ini tuh nggak bisa nunjang. Memang berapa kali dia agak kayak maksa banget. Agak kayak maksa karena kan di double team. Ketika lo di double team, nggak ada pemain yang dekat. Ya dia nggak akan bisa. Dan dia nggak selalu di double team sih mas. Lebih sering di double team Tapi pasti ada dua orang yang langsung nutup dia. dia. Dan dia kan nggak cuma di kanan doang. Di kiri. Ada di kanan, di kiri, kadang di tengah juga. Dia bermain diberikan kebebasan. Ini yang gue bilang di awal musim bahwa pemain seperti Florian Wirtz jangan main di kiri doang, jangan di tengah doang. Berikan kebebasan sama kayak waktu dia lagi di Leverkusen. Bahkan sedikit ke belakang pun dia roamingnya benar-benar heat map dia sangat amat luas. Nah sekarang nih dalam beberapa game terakhir itu mau dikasih kesempatan sama Arne Slot. Ya udah lu main kayak di Leverkusen, lu main bebas. Mau di kanan, kiri, tengah, mundur, maju. Justru kebalik di awal justru dia di tengah, dia kebanyakan bergerak ke kiri kanan yang membingungkan teman-teman yang lain. Belum biasa teman-temannya. Iya, ketika dia ditaruh di kiri, justru dia bisa ngeluarin potensi terbaiknya justru ketika dia start dari kiri. Iya, karena mungkin lawannya juga waktu saat di kiri mainnya lawannya juga kurang-kurang oke juga. Tapi sekarang di saat dia punya Madrid nih Mas, kurang roaming apa dia? Iya, tapi kan bagus startnya banget. di kiri. Start di kiri, cuman kan ya abis itu dia kemana-mana. Abis itu dong, iya makanya. Itu yang kemarin hilang. Bukan di tengah. Kalau di tengah, itu dia bikin bingung teman-teman ya. Makanya start mungkin dari kiri, cuman kan cara dia main kan ujung-ujung ke kanan, duet sama Salah, di tengah, di belakangnya Ekitike juga di kiri, biasa sama Gakpo. Kemarin cuman gua ngeliat kombinasi sama Gakpo karena Gakpo juga di bench. Cuman kemarin banyak sekali Mas decision making dari Florian Wirtz yang dipercaya menjadi playmaker, tapi ngaco, masih mending Szoboszlai kemana-mana. Ya, Sobo lebih powerful. Sobo lebih powerful dan tahu cara menghadapi. Oke, kalau double team, gue harus begini. Nah kemarin udah tahu sering double team,
gitu lagi. Jadi buat gue nomor 10-nya Liverpool buat gue masih karena sobo kemana-mana. nggak banyak yang ngedekat ke dia Semua pemain, iya betul. iya kan, Semua main. jadi semua pemain tuh kayaknya dibiarkan Dari tengah loh mas. biarkan berkreasi sendirian tuh. Begitu lo di double team, lo coba dulu deh. Nggak ada. Lo coba masuk. Benar. Nah, itu yang menurut gua apa ya, yang membuat Liverpool Disorganized. masih disorganized seperti sekarang. Tadi kalau pertanyaan lo ini masuk krisis apa enggak? Konteksnya apa nih? Kalau kita bicara Liverpool standar yang mereka taruh musim lalu, ya semua udah bicara ini krisis. Di bulan November lo udah 5 kali kalah di Premier League, walaupun di Champions-nya yang masih oke lah gitu. Tapi kalau bicara di Premier League ya unacceptable sebetulnya kalau tim defending champions tapi baru 10 pertandingan lo udah kalah 5 kali. 11. Ya masuk game ke-11 lo udah kalah 5 kali, itu mini crisis lah menurut gue. Mini crisis gue setuju. Iya, karena kan kita harapkan ada perubahan dari slot, belum ada. Apa yang bisa dia ubah dari game in game management belum dia tunjukin. Selecting starting 11s belum. Selalu telat masukin Chiesa, lu berharap apa sih dia 5 menit gitu loh. Mau kontribut apa gitu loh. Jadi ya pilihan-pilihan yang musim lalu mungkin tampak baik-baik saja karena menang. Tapi begitu sekarang Kelihatan. lu karakter lu, kualitas asli lu ya mulai kelihatan. Ya, mini crisis yang dihadapi bukan krisis seutuhnya, masih ada harapan bagi Slot untuk bisa memutarbalikkan keadaan walaupun kembali rekor berbicara bahwa ada 5 kekalahan di Premier League dan sebagai juara bertahan tidak dalam kondisi terbaik, peringkat mereka pun terus melorot, tapi international break datang tepat waktu mungkin bagi Slot dan para pemain untuk bisa berkumpul, berkonsentrasi memperbaiki situasi, tapi memang banyak juga pemain yang harus meninggalkan Liverpool untuk membela Cedera lagi ntar. timnas masing-masing, ada juga potensi cedera, tapi waktu masih sangat banyak bagi Slot untuk bisa meredeem situasi Liverpool. Apalagi ini masih bulan November dan di November tidak ada kejuaraan yang dimenangkan saat ini. Jadi masih sangat panjang sekali perjalanannya, walaupun memang ini cukup menantang bagi para penggemar Liverpool yang harus menunggu 2 pekan sebelum Liverpool beraksi lagi untuk bisa mengobati luka setelah kalah dari Man City. Dan tentunya terima kasih kepada Roro Jonggrang Indonesia buat LED-nya yang spektakuler, buat JM Team juga tentunya terima kasih banyak atas atensi dan perhatian Anda di DPI kali ini. Dan jangan lupa saksikan klip DPI di channel YouTube Dewan Pundit Indonesia. Dan terima kasih Aldi dan Sato yang terus selalu hadir dengan insight dan pandangan menarik untuk laga-laga yang berlangsung di akhir pekan, dan kita ketemu lagi di hari Rabu tentunya.